jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu pocong di asrama kampus. Entah kenapa malam itu Mariana sukar memejamkan matanya. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 12.00 malam. Sambil menunggu kantuk tiba, Mariana membaca sebuah majalah media hiburan. Hingga akhirnya 30 menit kemudian Mariana terus hanyut dibuai mimpi malam itu. Tepat jam 6 pagi Mariana bangun dari tidurnya. Dia segera ke kamar mandi. Selesai mandi, dia terus mengambil air wudhu lalu menunaikan sholat subuh. Mariana adalah seorang gadis yang boleh dikatakan agak rajin dalam menunaikan sholat. Sudah masuk tahun kedua, Mariana tinggal di asrama di salah satu perguruan tinggi di Selangor, Malaysia. Mariana mengambil jurusan hukum. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara. Mariana amat berharap cita-citanya menjadi kenyataan. Kawan seasrama Mariana yaitu Jela yang berasal dari Kuala Terengganu juga mengambil jurusan yang sama dengannya. Boleh dikatakan mereka berdua berteman akrab sejak awal mereka masuk di perguruan tinggi tersebut. Mariana dan Jela menempati kamar di lantai 4 asrama yang menghadap ke arah padang rumput dan hutan. Tetapi Mariana tidak menganggap pemandangan itu menyeramkan. Bahkan Mariana juga tidak pernah memikirkan cerita-cerita aneh yang menakutkan. Meskipun sebelumnya dia pernah mendengar ada beberapa orang yang penghuni asrama itu yang menceritakan tentang penampakan hantu bungkus serba putih alias pocong. Bila ada orang bercerita kepadanya, Mariana hanya menutup telinga saja. Katanya, semua itu hanya khayalan belaka. Mariana tidak percaya dengan adanya hantu pocong dan sebagainya. Tetapi dia percaya bahwa alam gaib memang ada. Mariana berpendirian demikian karena dia tidak mau membuang-buang waktu hanya dengan memikirkan cerita-cerita yang dianggapnya konyol itu. Sepanjang berada di perguruan tinggi tersebut, Mariana dan Jela serta pelajar yang lainnya begitu sibuk dengan pendidikan masing-masing. Mariana tidak pernah bolos ke kelas, tidak seperti Jela yang kadang sering tidak datang ke kelas. Mariana lah yang menjadi sasaran Jela semua tugas kuliah. Mariana akan dipinjam oleh Jela. Untunglah Mariana cukup paham dengan sikap Jela itu. Cuti semester kedua, Mariana dan Jela memutuskan untuk tidak pulang ke kampung halamannya. Alasan mereka karena ingin menyelesaikan semua tugasnya yang diberikan oleh dosennya. Di samping itu, mereka juga ingin menghabiskan masa cuti bersama teman-temannya yang lain untuk jalan-jalan ke kota Kuala Lumpur. Di kamar asrama tempat Mariana dan Jela menginap, hanya tinggal mereka berdua dan 4 temannya yang lain, dan 2 hari kemudian 2 dari 4 orang temannya itu pun pulang ke kampung halamannya masing-masing. Mariana sudah menghubungi keluarganya di kampung dan memberitahu bahwa dia tidak akan pulang pada cuti kali ini. Singkat cerita,
Cuti semester kedua tinggal 4 hari lagi. Kampus tempat Mariana kuliah masih sunyi karena para mahasiswa masih belum pada kembali dari kampung halamannya. Selepas sholat duhur, Mariana, Jella, dan beberapa temannya yang lain pergi jalan-jalan ke kota Kuala Lumpur. Tidak ada pun yang dibeli Mariana selain buah apel untuk dimakan malam nanti. Malam itu, sekali lagi Mariana tidak dapat memejamkan matanya. Dia memandang ke arah Jella yang sudah lama dibuai mimpi. Dia di kamar tidak tidur, hanya tinggal mereka berempat dan yang lain juga sudah tidak pada tidur. Mariana tidur di atas Jella pada ranjang 2 tingkat. Di sebelah terdapat Dalam dia termenung itu tak sadar, ia menatap ke arah jendela. Dari sana itu, dia dapat melihat padang rumput yang luas dan beberapa lahan kosong untuk dibuat proyek pembangunan atau perumahan. Pemandangan malam itu hanya diterangi cahaya bulan. Mariana memandang ke sekeliling, sekali-kali dia menoleh jam di tangannya yang sudah menunjukkan pukul 1.30 pagi. Dan ketika matanya memandang ke arah luar jendela, tiba-tiba Mariana melihat sesosok makhluk berbungkus kain putih berdiri di depan jendela kamarnya. Makhluk itu wajahnya hitam seperti gosong, dengan dibalut kain kapan berwarna putih yang sudah nampak kumal. Wajah sangat menyeramkan, matanya melotot dan memandang tepat ke arah sontak bulu kuduk berdiri seketika. Jantungnya pun mulai berdegup kencang. Segera dia menarik selimut dan menyelimuti seluruh badannya. Tak sanggup dia melihat makhluk berbungkus kain putih alias pocong itu menggigil tubuhnya, dan tiba-tiba Mariana terasa kain selimut ditarik. Mariana pun menarik balik sambil memejamkan matanya karena ketakutan. Dia terus melakukan tarik-menarik kain selimutnya. Seketika itu juga Mariana terasa tangannya menyentuh kain lain, agak kasar dan licin seperti kain kapan, tapi dia tidak berani untuk menoleh. Keadaan itu berlangsung selama beberapa saat, hingga pocong itu hilang dengan tiba-tiba. Saat merasakan selimutnya sudah tidak ditarik lagi, Mariana segera turun dari tempat tidur dan tidur di sebelah Jella. Dia akhirnya terlelap di sisi Jella. Keesokan harinya, Mariana menceritakan apa yang dia dilihat dan dialami semalam kepada Jella dan seorang kawannya. Jella hanya tersenyum dan menyindir Mariana karena tidak percaya kepada cerita tentang adanya pocong sebagaimana yang diceritakan orang-orang itu. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.